Hai, selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh kita pada malam hari ini sebagai penghantar malam peristirahatan kita, di mana kita akan mendengarkan renungan yang berasal dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan pada malam hari ini. Kami bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami yang Tuhan, dan besertalah dengan kami senantiasa. Amin. Pembacaan firman kita pada malam hari ini terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Seperti kita ketahui, segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu bermula dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, ada satu pohon yang besar, kita misalkanlah pohon nangka yang berbuah lebat, daunnya rindang, yang kita lihat secara real, pasti berasal dari pohon yang dulunya kecil. Jadi dia tidak ucuk-ucuk langsung menjadi besar. Tentunya kesemuanya itu membutuhkan satu proses. Pohon itu dipelihara, dirawat, sehingga demikian adanya. Demikian juga kita bisa baca dalam perumpamaan tentang biji sesawi, di mana Yesus berkata, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi tumbuhan sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Untuk itu dimaksudkan agar kita jangan meremehkan perkara-perkara kecil yang tampaknya sangat sederhana. Untuk menjadi besar, kita harus bersedia memulai sesuatu dari perkara yang kecil. Perkara yang kecil itu bermula dari apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang kita miliki adalah permulaan dari segala sesuatu yang kita miliki di masa yang akan datang. Pekerjaan atau profesi yang kita jalani, atau misalnya pelayanan yang dipercayakan kepada kita, harta yang kita miliki, dan lain-lain. Banyak yang dapat menjadi contoh. Kita bisa lihat dalam keseharian kita. Misalnya kita mengenal seseorang sudah menduduki satu jabatan penting tertentu di dalam satu lembaga atau satu perusahaan. Saya juga mengenal gitu ya seseorang, ternyata dia juga memulai dari sesuatu yang kecil, dari mulai jabatan yang paling rendah. Tetapi kemudian ia terlihat setia dengan pekerjaannya, membangun kepercayaan terhadap lingkungannya, dan dia terlihat bertanggung jawab. Dan dia sudah membangun, semuanya itu membutuhkan satu proses dari orang-orang di sekelilingnya. Jadi kita melihat saat ini dia sudah menduduki jabatan tertentu. Untuk itu setialah dari perkara yang kecil. Tapi juga ada juga misalnya kita kenal dengan seseorang
yang merasa sudah menjalani pendidikannya dalam taraf nasional atau internasional, namun dia belum pernah misalnya mempunyai pengalaman kerja. Dan ketika ada tawaran pekerjaan, dia masih memilih dan dia mengatakan bahwa kayaknya itu nggak pas dengan saya karena pendidikan saya tarafnya taraf nasional bahkan taraf internasional. Dia belum pernah punya pengalaman kerja untuk membuktikan hasil kerjanya. Hanya karena dikarenakan posisi itu dianggap kecil, tidak sepadan dengan pendidikan ataupun keinginannya. Tapi banyak juga orang yang meskipun tahu pendidikannya cukup tinggi, namun dia sadar karena belum pernah punya pengalaman kerja, yang mau rela misalnya magang atau menjadi volunteer karena dia melihat itu menjadi satu pengalaman dan kekayaan yang tidak terbeli, dan itu menjadi satu permulaan untuk mewujudkan kemampuannya, meningkatkan kemampuannya untuk proses di masa depan. Seperti yang dikatakan juga dalam Matius 25 ayat 24 sampai 30, kira-kira dikatakan mari kita kerjakan dengan setia apapun yang dikaruniakan Tuhan bagi kita, supaya pada saatnya perkara-perkara besar atau hal-hal yang tidak terpikirkan akan disediakannya bagi kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu termuat dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Kalau Yesus menjadi teladan dalam hidup kita, Yesus juga memulai pekerjaannya dari bawah. Karena kesetiaan dan ketaatannya pada Bapa dari hal-hal yang kecil, akhirnya Yesus menjadi yang terbesar. Dan Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Demikian juga kalau kita baca di Alkitab misalnya, Yusuf sebelum menjadi the second man di Mesir, terlebih dahulu ia setia dan tekun melakukan perkara-perkara kecil, sehingga pada saatnya ia beroleh kepercayaan terhadap hal-hal yang besar. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita kerjakan dengan setia, karena ini adalah permulaan dari perkara-perkara besar. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami mengucapkan terima kasih kami ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami agar kami setia dalam perkara-perkara kecil, dan Engkau akan memberikan perkara besar, di mana Engkau mengajarkan kami dapat bersetia. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat malam, sampai jumpa.